welcome back to my channel Aldarisma. Okay guys, in this video I with my bestie. Ini special for you semua ya guys. Sini aku ngajak first di channel aku ngajak teman aku untuk sharing-sharing. Nah, di sini teman-teman, aku sama kakak ini tuh mau sharing tentang bagaimana perjalanan kami pulang kampung dari Malaysia ke Indonesia dan betapa sulitnya perjalanan kami sehingga kami bisa sampai di Indonesia. Semuanya yang dari luar negara itu wajib banget ngelaluin proses yang kayak kami lakuin guys. Mau itu dari Malaysia, Korea, Jepang, itu tuh sama prosesnya, pasti sulit banget ya kan kak. Oke, sebelumnya guys, sebelum jauh kemana-mana, aku mau ngenalin dulu my bestie. Kak, kenalin dirinya boleh, silahkan. Oke guys, nama saya Wilna Hidayani, saya partner kerjanya Aldarisma. Oke guys, jadi namanya Wilna Hidayani, ya kak? Hidayani. Wilna Hidayani. Oke guys. Jadi di sini tuh kami cuman mau sharing-sharing kepada teman-teman. Mana tahu ada yang mau pulang dari Malaysia ke Indonesia ataupun ada yang mau dari Indonesia ke luar negara. Jadi ini tuh kayak mana ya guys, sharing tapi insya Allah bermanfaat buat kalian. Gimana sih prosesnya nanti dan apa sih yang harus kalian lakuin sebelum kalian pulang ke Indonesia gitu. Oke, jadi di sini aku mau nanya dulu kepada Kak Wilna ini. Berapa kali sih tiket pesawat kita itu sempat di cancel dan atau di delay gitu guys? Nggak di cancel sih, tapi di delay, waktunya tuh diundur terus gitu ya, betul sekali. Oke guys, kami bener banget, kami itu udah 3 kali di cancel. Yang pertama tuh pada tanggal 19 Juli ya? Iya, 19 Juli. Seharusnya 19 Juli. Tapi di delay ya kan? Nah, di delay, lepas tuh ditukar jadi tanggal 12 ya. Agustus. Ya. Di delay lagi menjadi tanggal 25 Agustus. Dan tiba saatnya di delay lagi. Sampai guys, tanggal 26 Agustus. Oke, jadi guys, ini ceritanya udah sampai 3 kali di delay tiket pesawat. Yaitu kita tiket pesawatnya tiket AirAsia ya kak. Kita naik AirAsia dan tiketnya itu sampai 3 kali di delay karena ya dari maskapainya ditukar terus, mungkin ada kendala di Indonesianya karena di Malaysianya sendiri tuh nggak ada apa-apa gitu. Tapi di Indonesianya kan masih PPKM untuk saat ini gitu. Jadi kami tuh sampai 3 kali loh guys, 3 kali. Dan aku mau tanya juga kak, ada tuh di beberapa waktu kita yang di tanggal 12-nya itu kita tuh sampai kayak kesel banget, emosi banget gitu kan, karena ya guys itu karena ya, betul sekali guys, ya Allah. Jadi ini ceritanya lucu ya kan kak, ceritanya tuh lucu banget karena kami tuh udah sempet packing barang guys, udah siap mau terbang loh guys. Pada tanggal 12 Agustus itu kita udah disuruh pasti jam segini udah pergilah kami ke hospital untuk buat PCR. Nah, last menit guys, nggak jadi, dia cakap cancel. Itu guys, tepatnya pada jam 12.55 seharusnya kami udah terbang. Tapi maskapainya sendiri menukar tanggalnya itu pas di jam 11-nya guys. Ya ampun, rasanya tuh marah, kesel. Karena siapa sih yang nggak marah? Kita kan memang niatnya udah lama di perantauan, kita kan pengen pulang gitu ya kan guys. Tapi ya gimana, karena keadaan juga kitanya di cancel gitu, sempat marah, kesal, ya biasalah manusiawi ya kan guys. Oke, jadi berikutnya aku mau tanya kak, gimana perasaan kakak pas tahu ini kan tanggal 26 kita terbang gitu, gimana perasaannya? Ataukah wah seneng banget atau kayak berasa mimpi atau gimana gitu? Betul sekali, seneng sekaligus nggak nyangka boleh pulang, sebab banyak di cancel gitu kan, banyak rintangan lah mau pulang, nggak jadi terus. Salah satunya tuh kayak kita tuh udah sempet jadi warga kosongan di Malaysia ya kan kak, karena visa kita tuh udah sempet mati guys, 1 bulan nganggur nggak kerja. Untungnya perusahaan kami tuh masih kayak bertanggung jawab, walaupun ya sepatutnya mereka ya memang harus bertanggung jawab. Alhamdulillah mereka juga menanggung jawab kita semua yang mau pulang itu guys gitu. Jadi kan ini kita tanggal 26 itu kan jadi pulang.
pas kita kan harus ke bandara dulu. Itu tuh apa sih persyaratan yang diminta Kak pas di bandaranya gitu? Yang pertama PCR tes ya? tes PCR yang hasilnya negatif. Itu yang paling penting sekali. Itu yang paling penting. Dan kayak kita kan udah mati visa, kita tuh harus mendapatkan surat dari immigration. Jadi itu tandanya bahwa kita tuh nggak sengaja mau kadaluarsa di negara orang, tapi kan memang keadaannya dari tiket pesawatnya juga delay gitu. Jadi kita sempat menjadi kosongan, kita harus minta surat immigration dari polis gitu guys. Dari immigration ya. Untuk mendapatkan special pass. Tuh guys. Dan ini ya Kak, kita juga nggak mudah langsung naik pesawat langsung terbang. Kita juga melalui banyak proses gitu loh guys. Iya guys, kayak memang sih pada umumnya juga kita harus cek paspor ya kan Kak. Kita harus check in. Habis check in apa Kak? Habis check in kita harus ngelakuin juga banyak kali prosesnya guys. Habis check in kita juga boarding pass. Dan kita juga tunggu dulu dicek ini itu dulu baru kita boleh naik pesawat gitu guys. Dan setibanya di Indonesia, nah berbeda guys, kalau di Malaysia itu ribet tapi itu kan memang harus dilakuin, tapi di Indonesia ternyata guys lebih ribet lagi. Sebenarnya bukan ribetnya nggak disengaja ya kan Kak, tapi memang prosedurnya yang dari sananya memang harus menetapkan seperti itu. Kak boleh dijelasin pas pertama kali turun dari pesawat kita harus ngelakuin apa dulu gitu? Selepas turun dari pesawat guys, kita itu harus buat tes PCR lagi. PCR guys, ingat guys PCR. Jadi pastikan Anda tuh sehat dari negara manapun Anda berasal gitu. Pas pulang ke Indonesia yakinkan Anda tuh sehat. Kenapa? Karena itu untuk keluarga, bukan untuk diri kita aja, keluarga, orang terdekat, orang tercinta gitu guys. Habis itu Kak, setelah PCR kita harus ngantri dulu ya, ngantri lama. Untuk buat apa handphone tuh Kak? IMEI kalau nggak salah. Kita harus ngantri panjang untuk melalui proses untuk bisa kayak kita tuh harus scan ini barcode IMEI ya kan Kak, karena ini guys pemberitahuan untuk kalian semua yang dari luar negara yang bawa alat informasi kayak handphone, laptop ya Kak. Habis itu kayak iPad, pokoknya sejenis alat komunikasi gitu guys. Kalian tuh harus scan IMEI, barcode IMEI. Kalau lebih kita bayar ya Kak ya. Kalau misalnya lebih dari 5 juta harga produknya tuh lebih daripada 5 juta kita harus bayar bea cukai guys. Jadi pastikan handphone Anda itu tidak lebih dari 2 ya Kak. 2. Jangan lebih dari 2 unit handphone dan pastikan harga handphone Anda itu juga di bawah dari 5 juta. Karena ya nggak apa-apa sih lebih dari 5 juta tapi kalian wajib membayar bea cukai seperti itu. Setelah itu guys, kita udah selesai PCR, udah selesai barcode IMEI, kita juga nggak langsung keluar dari bandara guys. Kita harus ngapain Kak? Harus nunggu satu penumpang pesawat siap semua guys, baru kita dibawa naik bus untuk pergi ke hotel karantina. Iya guys, dan sekarang kita ini lagi berada di hotel karantina guys. Alhamdulillah, ini peraturan bagi warga negara Indonesia, kita pasti ditanggung oleh pemerintah. Kalau kita WNA, warga negara asing, ya kita harus tanggung sendiri gitu guys. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan fasilitas-fasilitas yang bagus sampai di karantina. Dan berapa hari kita karantina Kak? 8 hari. 8 hari. Sebelum ini kita boleh karantina 5 hari, dan bertambahnya case positif COVID-19 kita ditambah menjadi 8 hari. Yang orang-orang keluar yang baru datang dari luar negara, kita harus menjalani karantina 8 hari. Oke guys, jadi informasi seperti itu dari kami, dan sekarang kami juga lagi di karantina. Mohon doanya semoga PCR kami yang terakhir kalinya kita mendapat hasil yang negatif. Amin. Terima kasih guys sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share kepada teman-teman semua yang lain. Mana tahu ada teman-temannya yang di luar negara mau pulang ke Indonesia. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye.